Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Maharani, NIM 20120200018, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Tujuan saya pada tugas video ini untuk memenuhi syarat tugas-tugas mata kuliah BK keluarga. Video ini saya mengambilkan tentang layanan BK, yaitu bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok. Saya tidak sendiri, saya ada kelompok. Dikenali bersama Bang Imam, kakek, Kak Fitri. Selamat datang saudara-saudari di bimbingan kelompok ini, dan terima kasih saudara-saudara kami telah hadir. Berikutnya, sebelum memulai tahap kali ini, marilah kita membaca Al-Quran. Di bimbingan kelompok ini saya menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan yang ada pada bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok orang, yang mana satu orang menjadi pemimpin kelompok, yang lainnya menjadi anggota kelompok. Kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga tujuan dari kegiatan kelompok itu dapat tercapai. Dalam kegiatan ini nantinya akan dibahas permasalahan yang sedang banyak dibicarakan atau hal-hal yang merasakan saat ini. Nah, apakah saudara-saudari tahu apa tujuan bimbingan kelompok? Nah, jadi saya jelaskan tujuan bimbingan kelompok ini yaitu yang pertama memperoleh informasi baru, yang kedua melatih rasa percaya diri, yang ketiga melatih rasa toleransi, yang keempat melatih menghargai pendapat orang lain, yang kelima melatih cara menyampaikan pendapat yang baik, terakhir memberikan kesempatan anggota kelompok untuk menunjuk bakat. Nah, jadi berikutnya apakah saudara-saudari apa itu bentuk cara melaksanakan kegiatan? Melaksanakan kegiatan ini adalah dengan posisi duduk melingkar agar semua anggota mendapat posisi pertama dan bisa saling melihat satu dengan yang lainnya. Setiap anggota kelompok diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dalam memperdalam topik yang dibahas. Nah, berikutnya asas-asas bimbingan kelompok ini yaitu yang pertama kerahasiaan, kedua kenormatifan, yang ketiga keterbukaan, keempat kegiatan, kelima kekinian. Habis ini saya mau memperkenalkan diri masing-masing. Kepada saudari kakak dipersilakan. Nama, asal, dan umur. Ini saya berasal dari Padang. Umur saya 28 tahun. Umurnya kepada kakak dipersilakan. Ayo, nama saya Adimadi. 50, asal Padang Aumenta, Sungai Gering. Kepada saudara bagian dipersilakan. Kenalkan, nama saya Ilham, umur 28, asal Padang. Baik, perkenalan sudah selesai. Nah, jadi di bimbingan kelompok ini ada tentang perselingkuhan. Jadi ada sebuah cerita perselingkuhan ini banyaknya terjadi di Indonesia, seperti kalangan artis, kota-kota, desa, maupun masyarakat, maupun tempat kerja, lingkungan. Ini karena adanya berujung cerai dan sudah tidak setia lagi dalam hubungan tersebut. Selingkuh itulah membuat para masyarakat menjadi susah percaya dan takut dengan komitmen. Dalam Islam, Allah sangat membenci umat yang berselingkuh. Bagaimana tanggapan saudari kakak, abang dan kakek terhadap tentang perselingkuhan di masa kini? Mungkin dari Bang Imam bisa menjawab. Jadi, kalau untuk kasus perselingkuhan itu terjadi karena akibat ada contohnya salah satu pihak orang ketiga. Orang ketiga itu seperti pada acara kasus yang terbaru reunian. Kayak reunian tersebut ketemu dengan teman lama atau mantannya masa kecil dulu, pacarnya, timbullah rasa ingin untuk berselingkuh. Jadi sama-sama suka kan. Contohnya itu, jadi pihak ketiga. Yang kedua itu masalah harta. Misalnya kalau ada orang yang menemukan memiliki kekayaannya lebih, jadi manusia ini kan tidak ada puas-puasnya, malah ingin
ingin mencari yang lebih dari yang dia jalani seperti hidupnya ini gitu kan. Yang masalah harta dan mungkin karena ingin memiliki pasangan lebih dari satu gitu. Jadi masalah perselingkuhan itu banyaknya di Indonesia karena hubungan yang ingin lebih dari satu. Itu sih yang saya tahu. Baik, terima kasih kepada Bang Imam sudah memberi tanggapan. Berikutnya kepada saudari Pak Bibi, sepertinya bisa dijawab tentang perselingkuhan. Nah, kan emang banyak ya terdengar tentang perselingkuhan, baik itu di kalangan artis dan banyaklah di Indonesia, karena perselingkuhan itu kan adanya hubungan hubungan di antara keluarga, orang yang sudah berpasangan keluarga, ada rasa timbul rasa terhadap orang lain atau pihak yang berbeda yang dijelaskan sama Bang Imam tadi. Nah, dari hal itu mungkin ada faktor atau dampak-dampak yang terhadap perselingkuhan itu. Ya, bisa jadi sih diantaranya faktor lingkungan, terus di faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini adalah faktor yang sangat memicu terhadap perselingkuhan, karena di mana faktor ekonomi ini adalah memenuhi kebutuhan kita misalnya. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang pasangan atau seorang suami istri yang merasa belum puas, dia pasti banyak mencari, timbullah rasa kekurangan puasnya itu, timbullah rasa dia mencari seseorang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, itu dari faktor ekonomi. Mungkin dari faktor ada yang kurang keharmonisan, ada secara psikolog, atau ada secara kekurangan kepuasan, baik itu kepuasan yang lainnya dalam psikolog tadi, seksual dan lainnya. Nah, mungkin ya kalau perselingkuhan itu dampaknya sangat banyak. Di antaranya dampak terhadap anaknya nanti. Menurut saya. Terima kasih kepada saudari kakak sudah memberi tanggapan. Berikutnya kepada kakak, apakah bisa menjawab? Tanggapan Ya pastilah kalau mau perselingkuhan itu bisa terjadi. Ya apa zaman sekarang itu kan udah ada zaman canggih, alat komunikasi yang nggak pernah ketemu bisa ketemu. Nah, jadi itulah komunikasi dari HP, dari Facebook, pergaulan bebas jadi. Nah, jadi udah lama nggak ketemu, bisa ketemu, jadi keluarga bisa merasakan ketemu sama teman baru. Kalau bisa dari mata, kadang dipendam sampai ke hati, lama-kelamaan bisa mengambil janjian, pertemuan di mana tempat. Nah, jadi tanpa diketahui dengan keluarga. Cuman itu doang. Baik, terima kasih kepada kakak sudah memberi tanggapan. Berikutnya, jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah perselingkuhan? Menurut Bang Imam, apakah bisa menjelaskan tersebut? kalau perselingkuhan tuh dari solusi tergantung untuk dilanjutkah atau selesai hubungan keluarga mereka gitu, misalnya perceraian atau apa. Kalau ingin cari solusi ya tergantung antara kedua orang suami atau istri atau dua keluarga belah pihaknya. Kalau bisa ada untuk berubah dan tidak ada niatnya yang diinginkan, insya Allah mungkin tidak akan terjadi perselingkuhan lagi. Tapi tergantung niat orang kalau mau berubah. Kalau tidak, ya manusia itu kadang tidak sempurna. Tapi kalau kebanyakan kalau sudah berselingkuh, pasti hubungan itu sudah tidak baik lagi bicara. Nah, itu saja. Selanjutnya kita akan apakah bisa menjawab tentang cara mengatasi dalam perselingkuhan? Ya, cara umpamanya mengatasi perselingkuhan ya itu yang penting niat dan nama itu kita masing-masing. Pertama istilahnya nggak sering pertemuan, nggak sering komunikasi, saling menjarak kayak dua belah pihak. Cuma itu doang. Sekian dari saya. Terima kasih kepada pertanyaan berikutnya, apa dampak perselingkuhan pada masa depan anaknya? Silakan. Kalau untuk
anak dalam selingkuhan yang tersebut pasti faktornya sangat berpengaruh untuk si anak tersebut berpikir di masa kecilnya orang tua sudah berpisah, jadi menimbulkan beban pikiran yang cukup si anak, mental juga berdampak karena hubungan ayah dan ibunya tidak harmonis. Dan masa depan anak yang paling tergantung hak asuh anak, si anak ikut ke siapa akhirnya. Dan hak asuh anak itu kan biasanya ada di sidang untuk siapa yang mendapatkan hak asuh anak, ayah atau ibu. Itu kan tergantung dari keputusan dan si anak pun ikut ke siapa maunya. Yang berdampak sih untuk masa depan anak, untuk kalau orang tua itu untuk solusinya si anak ya mau bagaimana lagi, hubungan orang tua yang tidak harmonis, si anak tidak ikut, tidak bisa berbuat apa-apa yang bagian ya sudah baik. Kalau selanjutnya kepada kakek kita gimana? Ya dampaknya anak melihat orang tua berselingkuh, ya dampaknya begitu. Jadi anak itu merasa takut, apa ya, merasa malu, jadi maknanya malu teman-teman, malu salah. Jadi ya bagaimana dari anak itu istilahnya susah keluar namanya melihat orang tuanya perbuatan yang model begitu, diketawain teman anak yang lain, temannya diomongin, jadi mereka kurang ya di bagian anak bingung, ngomong nggak bisa, dibelain susah, dibelain susah, nah itu dipakum. Nah itu doang. Baik, tanya jawab sudah cukup karena masih semangat. Ya, Ada untuk kasih hiburan kepada saudara itu dari kasih buah games. Biasanya aturan gamesnya yaitu angkat tangan ke atas. Enggak, jika saya bilang bawah, tangan saudara angkat ke atas. Jika saya bilang atas, jadi tangannya ke bawah. oke. Baik, dalam hitungan detik, 1, 2, 3. Nah, angkat tangan bawah. Kanan. Ya, Nah, kakek sama. Alay ha? Jadi kakek saya tidak memberi hukuman karena ini hanya sebuah sekedar hiburan, hanya senang-senang saja supaya tidak bosan. Boleh. Saya akan tanya kepada Bang Nok, gimana menurut abang tentang hukum ini? awal dari seperti yang saat nikah itu kan sebuah perjanjian ya, sehidup seumur hidup untuk jalan pernikahan ini ada perjanjiannya. Jadi komitmennya yang untuk supaya tidak selingkuh, intinya saling terbuka sama istri dan keluarga, tidak ada saling tutup-tutupi, apapun masalah selesaikan dengan tidak ada kalau untuk masalah perdebatan itu wajar karena menghadapi masalah kan selalu dihadapi dengan berdebat. Jadi untuk masalah itu supaya tidak selingkuh ya komitmen untuk tidak ada orang ketiga dan itu. Pada kakek kalau dikasih makan. Ya kalau kakek umpamanya kalau dengan komitmennya satu pendapat sama iman. Udah cuma itu doang, satu pendapat. Baik, jadi saya akan beri sebuah kesimpulan tentang perselingkuhan dari Bang Imam, kakek dan kakak Putri, bahwa perselingkuhan itu sangatlah tidak baik dan bisa merusak keharmonisan keluarga. Jadi dampak pada masa depan anak itu akan bisa menjadi sebuah statement aib keluarga, maksudnya rasa buruk di mata orang lain terhadap anaknya. Jadi anak itu mudah minder, tertutup, tidak mau berkomunikasi dan bersosial karena hubungan keluarga tidak harmonis. Jadi penyebab perselingkuhan itu karena bisa jadi sudah bosan, tidak cocok, miskomunikasi. Jadi karena perselingkuhan ini bisa
bisa jadi ke tempat rekan kerja partner saling senyaman berbicara daripada istri sahnya, karena saling nyaman itu muncullah tumbuh rasa cintanya dan lupa sama istri sahnya. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Dan terima kasih kepada Laura sudah menghadiri pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Sesudah bimbingan kelompok ini, marilah kita baca doa penutup membacakan hamdalah. Baiklah, saya Maharani, NIM akhir 18. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tutur kata yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.